Welcome back to Female Daily Network YouTube channel sama aku Tasya. Aku Fatin. Nah, hari ini kita mau ngapain nih, Kak? Kali ini kita mau battle cluster eyelash nih. Kita mulai aja kali ya. Boleh, langsung aja. Kacanya kita naikkan. Oke. Terus di sini tuh kita punya beberapa cluster eyelash. Jadi kita tuh bawa ada dua produk yang biasa dipakai buat party atau buat event yang mungkin lebih cetar gitu ya. Satu lagi buat yang daily gitu, yang lebih natural. Iya, natural betul. Look, betul. Kita akan cobain pakai yang daily dulu kali ya. Nah, yang daily sendiri aku pakai yang dari Dorolab yang variannya Thin Man. Kalau kamu, Kak? Kalau aku dari Melanderi juga, tapi ini yang Bubu Boom. Oke, kita bakal mulai pakai, tapi sebelumnya aku mau info dulu kalau aku nggak bakal pakai penjepit bulu mata karena bulan lalu tuh aku habis lash lift, jadi lumayan masih terangkat bulu matanya. Kamu gimana, Kak? Minimal kalau aku harus dibantu pakai penjepit bulu mata karena bulu mataku tuh cenderung tipis dan tidur gitu kan, jadi harus banget dibantu sih pakai penjepit bulu mata. Nah, setuju sih, aku biasanya juga kalau nggak lash lift juga sama, tetap pakai penjepit. Soalnya biar dia tuh nggak balapan ya sama bulu mata dan asli. kan pas lagi kita masang kan itu kita emang harus setengah diangkat gitu kan, biar lebih kan, gampang. Ya. Betul. Nah, by the way, biasanya itu kadang kalau ngambil suka agak, saking dia kerasnya tuh dia suka nempel gitu loh ke pinsetnya, jadi harus berhati-hati. Nah, tipsnya adalah aku biasanya tuh megangnya agak gini ya, jadi nggak terlalu di depan, nggak terlalu nempel banget sama si bandnya supaya nanti bisa langsung pasang. Terus giniin. Nah, oh ya, sama kalau aku nggak langsung pasang dari ujung banget depan, luar, agak aku masukin dikit supaya dia nggak terlalu kelihatan turun gitu loh. Soalnya nggak tahu kenapa kalau di aku tuh kalau di ujung banget, ntar lama-lama tuh kelihatan malah jadi kayak turun gitu, jadi malah nggak melek gitu. Betul. Sebuah tips ya, guys. Sama sih aku juga gitu, karena kayaknya emang karena kita pakai kan 4 tuh, jadi kebuka, nggak ngelengser gitu loh. Ke bawah, jadi harus pintar-pintar mengatur jarak. Terus kalau misalnya baru pertama kali belajar pakai tuh better kayak coba-coba dulu aja sih sebelum bener-bener misalnya besok mau pergi gitu. Sebelumnya tuh kayak cobain dulu aja supaya kalian bisa kira-kira nih kayaknya better pakai 3 apa pakai 4 apa bahkan pakai 5, siapa tahu kan lebar banget. Iya, benar. Kak. Nah, ini aku udah mau mulai ya pakai lem bulu matanya. Ini yang bawaan dari Melen. Dia juga nyediain yang lemnya doang tuh yang kayak glue yang oles. Tapi kebetulan aku pakainya yang ini. Jadi ini udah bisa langsung kayak maskara gitu. Jadi lebih enak betul. Lebih praktis. Simple, benar. Tuh, sedangkan kalau aku sendiri itu tadi kayak aku udah bilang di bandnya itu tuh udah ada lemnya langsung. Jadi bisa langsung pakai. Terus FYI juga buat seri yang ini itu tuh lemnya warnanya hitam. Jadi bisa ngasih efek eyeliner juga, jadi tanpa harus pakai eyeliner tuh udah langsung set bulu mata dan juga semi eyeliner gitu. Cuman punya juga yang nomor variannya, bukan nama, nomor 1, 2, 3, 4 sampai 10, tapi tetap ada namanya sih, tapi awalnya tuh nomor. Nah, itu dia lemnya bening, jadi lebih natural lagi gitu. Nah, baru 1, terus biasanya aku langsung kayak agak di pinch dikit supaya dia nempel betul ke bulu mata. Yang juga sama, biasanya aku taruhnya di helainya dulu sih. Yang agak diangkat kayak gitu, supaya kayak kita ngeliat nih naro si tulang dari si bulu mata ini tuh bisa ditaruh di bawah eyelid ya. Oke, ini aku mau mention juga, ini sebenarnya kalau udah pakai langsung di mata itu udah harus langsung bisa dipakai ya, karena kalau enggak tuh cepet kering dia. Iya, dia harus buru-buru langsung di-apply di bawah bulu mata. Nah, kalau aku biasanya kalau udah terpasang kayak gini, aku bantu lagi sih dijepit pakai si penjepit bulu mata, biar mastiin aja supaya tuh perhelainya tuh bener nempel gitu ya sama si cluster eyelashnya. Nah, ini dia hasil dari cluster eyelash kita ya. Iya, di kanan ya kita pakainya ya. Kita pakai yang kanan. Ini perbedaannya kalau aku pakai si yang lash bondnya yang kayak bentuk maskara kayak gini, kalau kamu yang glueless. Jadi lemnya udah langsung ada di bulu matanya gitu.
Nah, aku sih biasanya penggunaannya tuh bisa sampai 2 hari sih, tapi wow. Biasanya aku pernah pakai overnight gitu, aku tinggal karena kadang-kadang kayak sayang deh pakainya kan effort juga ya gitu. Maksudnya kayak ya pikir kayak pengen tahu juga sekalian ketahanannya berapa lama. Terus aku tuh sebenarnya sampai 3 hari ternyata cukup kuat sebenarnya. Cuman asalkan kita tuh bersihin mukanya tuh di area mata tuh aku pakai si micellar water dulu, baru aku pakai kayak cleansing oil kayak gitu biasanya. Selama nggak kena terus-terusan kena air sih aman sih sejauh ini sampai 3 hari. Nah kalau aku sendiri, aku tuh pakai si Dorolab Thin Man ini udah lumayan sering. Lihat ya, ini sebenarnya dari pertama kali aku beli sampai sekarang itu ya udah tinggal segini sih. Itu walaupun banyak loh isinya. Iya, walaupun ya emang aku nggak bener-bener pakai setiap hari. Kalau ngantor aku pakai tuh juga enggak sih. Nah, aku tuh tipe orang yang jarang pakai cluster lash gini tuh di bawah tidur karena mataku tuh lumayan sensitif. Jadi aku agak takut kalau misalnya aku tetap pakai, aku tuh besokannya bengkak atau kurang baik dan lain-lain lah. Walaupun sih menurut aku ini bisa banget juga sih kalau misalnya kita mau pakai 2-3 hari, karena biasanya aku sendiri pakai si Thin Man ini let's say aku ada event nih dalam 2-3 hari berturut-turut, contohnya JXB gitu kan. Benar-benar. Nah itu biasanya aku pakai ini seharian, terus aku lepas, besok aku pasang lagi dalam waktu 3-4 hari itu tuh dia tetap bisa kepasang tuh, dan ya sebenarnya pakainya hampir seharian kan, cuman aku nggak pakai bawa tidur aja. Dan lemnya tuh sangat kuat, mau kena air kayak misalnya tiba-tiba aku harus cuci muka ya, walaupun aku belum pernah sih, aku lihat kalau orang-orang tuh klaimnya bisa dipakai cuci muka. Nah cuman aku sendiri tuh bener-bener seharian dari pagi sampai malam di indoor, di outdoor itu dia tetap nempel-nempel aja sih gitu. Kalau aku tuh beda karena kebetulan kan memang ini jenisnya kayak maskara ya. Jadi lemnya tuh secara menyeluruh kan kena bulu mata. Kalau aku tuh udah pasti kalau udah sekali aku pakai udah pasti aku langsung buang ke lainnya yang udah aku pakai. Jadi nggak bisa aku reuse lagi gitu loh. Itu udah pasti aku buang sih karena udah lengket sisanya. Aku pun sih sebenarnya juga kalau misalnya pakai si Melain itu biasanya gitu sih, antara aku langsung buang atau kalaupun aku pakai lagi, aku tuh make sure kalau si bulu matanya itu tuh belum bener-bener lengket kena si bulu mata aslinya. Jadi maksudnya si bulu matanya ini tuh masih bersih untuk dipakai lagi, karena kan kalau misalnya dia udah kena lem dan dia lengket nempel-nempel gitu kan yang ada takutnya bakteri nempel-nempel juga gitu di bulu matanya. Apalagi kan aku penggunaanku kan tadi aku udah mention kalau aku langsung bisa sampai 2-3 hari kayak gitu, jadi udah pasti buang aja deh. Jadi kesimpulannya kalian bisa pilih nih kebutuhan kalian tuh lebih kemana ya kan Kak? Kayak kalau aku kan bener-bener pengennya lepas pasang, sedangkan punya Kak Fatin kalau aku milih kayak ya durability tahan lama gitu. Bisa dipakai berhari-hari, tergantung kebutuhan kalian sih lebih kemana. Nah buat harganya nih Kak, kalau aku sendiri ini sih Dorolab Thin Man ini yang plus ya, yang lebih besar itu tuh harganya sekitar di 120 ribuan. Kalian bisa cek di e-commerce masing-masing dapat harganya berapa. Sedangkan kamu berapa Kak? Ya karena aku pakainya si yang jenis blend yang ukuran kecil ini, jadi harganya tuh di 40-an. Si Dorolab ini juga sebenarnya ada yang versi kecilnya sih. Biasanya versi kecilnya tuh harganya di 60 ribuan. Mungkin berbeda dikit karena ini belum sama lem ya. Sedangkan aku udah sama lem. Nah, jadi ada plus minus lah dari harganya gitu. Kalau misalnya yang blend itu biasanya kan dia ada paketan juga tuh. Sama lem. Include lem sama tweezernya tuh. Betul. Sama sih, si Dorolab juga ada yang include tweezer. Sama penjepit biasanya. Nah, tapi harganya pasti akan lebih beda, mahal sih. Betul. Seingat aku kalau yang justru plus size-nya itu ada di 100 sekian gitu lah, kalau nggak salah. Jadi kalian tinggal menyesuaikan budget masing-masing. Betul. Jadi, walaupun kita sama-sama melen gitu ya, kita jenisnya tuh punya dua jenis yang berbeda karena punyaku itu curlnya di C. Punya kamu Kak? Kalau aku yang jenisnya di D, yang panjangnya tuh 10 sampai 12. Nah, sedangkan punyaku panjangnya itu di 12 sampai 16, bahkan 12 ku udah habis. Lebih panjang. Iya, lebih panjang. Jadi nanti aku akan mix aja sih. Kayaknya mostly akan aku pakai di 14 dan karena tinggal dikit 14-nya kayak akan banyak kan 16. Jadi kita bisa lihat ya perbedaannya antara yang lebih pendek sama punyaku kayaknya akan lebih panjang pastinya. Nah, cuman biasanya kalau lebih panjang itu karena helaiannya lebih panjang, pasti makainya tuh lebih gampang karena ada ruang yang
buat jepitnya itu tuh lebih besar gitu. Cuma bedanya kalau lebih panjang udah pasti lebih cetar, kalau ini pasti lebih natural lah gitu. Cuman ketebalannya tuh menurut aku mirip-mirip sih kalau kalian bisa lihat. Yang dibedakan mungkin lebih ke lentikannya itu aja. Ngomong-ngomong tadi tuh yang punya aku itu per satu stripnya satu helaiannya itu satu stripnya itu ada 4. Nah, sedangkan kalau yang jenis yang ini tuh isinya ada 6. Kebetulan kalau aku pakainya di 4 helai aja udah cukup. Karena kalau udah kebanyakan kayak ngelengser sampai samping bulu mata tuh kan nggak nyaman ya. Nah, kalau punya aku ini itu karena dia tuh bagi kategori gitu loh, antara dari 12, 14 sama 16. Jadi tuh nggak ada helaian kita tuh pengennya pakai berapa banyak gitu. Terus kalau yang tadi kan dia tuh kiri sama kanan udah langsung kelihatan perbedaan, yang ini buat kiri, ini buat kanan. Sedangkan yang ini tuh dia nggak ada. Jadi benar-benar kita bisa nyesuaiin sendiri. Kita mau pakai misalnya 12-nya berapa helai, 14-nya berapa helai, 16-nya berapa helai. Makanya aku yang 12 udah habis karena kebanyakan pakai 12 gitu kali ya. Jadi kita yaudah langsung coba pakai aja. Tapi kayaknya sih kalau ini aku pakai 3 aja kayaknya udah cukup deh. Soalnya dia tuh lebih lebar-lebar gitu loh per satu helaiannya itu gitu. Kalau aku sih dari isi dari 6 ini udah pasti aku pakai juga paling kalau nggak 4 atau nggak di 5. Oh, 4 atau 5. Iya, justru karena Kak Fatin mau jepit dulu, aku mau melanjutkan menggunakan si lash bond. Iya, aku pakai penjepit dulu seperti yang FYI pakai lash bond ini agak harus berhati-hati ya karena dia lumayan tacky. Jadi dan harus cepet pakainya biar dia nggak keburu kering. Atau biasanya kalau aku suka pakai setengah dulu sih, nanti setengah terakhirnya aku pasang lagi supaya dia nggak keburu kering. Nah ini aku akan pakai 16 dulu, baru nanti di pojoknya yang 14, karena 14 ku udah tinggal sedikit. Terus harus hati-hati juga biasanya kalau pakai jenis yang nggak glueless gini, soalnya dia tuh karena tacky gampang nempel kan ke kulit. Jadi harus pintar-pintar lah mengatur penggunaannya itu gitu. Tambah lagi kalau ngedip kadang suka agak nempel gitu, jadi harus bisa mengatur lah gitu. Nanti kayak malah si lash bondnya tuh kayak ada bercak ke bawah mata. Benar-benar. Nah, aku juga mau mulai dari ukuran yang D10-11, yang mana tuh udah yang paling kecil. Jadi biasanya aku pakai di paling ujung mata gitu. Dari yang paling yang pendek gitu. By the way, aku kayaknya jadinya akan menggunakan hampir 4 lagi karena nampaknya agak terlalu pendek kalau cuman pakai 3. Oke, ini aku udah masuk ke yang helaiannya tuh udah cukup tebel nih. Dia udah mulai masuk ke middle. Jadi dia lebih panjang. Nah, sedangkan aku nih 3 yang aku pakai di awal itu yang size 16. Sedangkan yang terakhir yang helaian keempat aku pakai size 14. Seperti biasa kita harus jepit-jepit pakai jari. Ini aku udah masuk ke helai ketiga. Nah ini aku udah selesai, biar nggak terlalu kelihatan mendok. Biasanya harus kayak agak diatur lagi, agak diturunin yang bagian pojok dalam ya, supaya nggak terlalu ngejigrak semua gitu loh. Terus diatur-atur lagi supaya yang bagian depan sama tengah itu tuh lebih kebuka, yang bawah tuh lebih turun karena dia kan harusnya gini kan, agak kayak gitu. Atau enggak biasa gitu ya? Atau enggak kayak sunset, tengahnya yang lebih kecil, yang lebih panjang, kiri kanannya atau luar dalamnya itu yang lebih pendek gitu. Jadi dia atur lagi aja. Buat helaian keempat aku pakai yang helaiannya tuh justru lebih pendek dari yang middle ya. Iya, biasanya emang enakan gitu nggak sih Kak? Biar lebih bagus. Betul. Jadi kayak benar-benar kayak angka 5 gini, kayak gini. Tas gitu. Iya, kayak sunset biasanya bilangnya. Oke guys, gue ternyata buat si jenis bulu mata ini aku pakainya 5 helai. Oh 5, oke. Nah sambil nunggu Kak Fatin, aku pengen jelasin, ini kurang lebih punyaku kayak gini. Sebenarnya nih kelihatannya kayak lumayan panjang dan mendok dan cetar banget ya, tapi balik lagi ini karena aku habis yang 12. Tapi kan ada beberapa orang juga sebenarnya yang suka
ya kalau emang pengen party atau kayak lagi ada event gitu-gitu kan, emang sebenarnya lebih bagus tuh lebih panjang. Karena sejujurnya kalau kita foto dari jauh nih atau fotonya sebadan, itu tuh nggak akan kelihatan kalau bulu matanya segini. Maka ini tuh lebih bagus buat daily, sedangkan yang ini tuh emang lebih cocok buat ada event atau acara tertentu lah ya gitu. Oke, kondangan gitu kan. Bener. Di foto gitu. bisa lebih jelas. Karena waktu itu aku sempet kalau nggak salah aku pakai ini tuh pas lagi Jury Day boba. Aku pakainya ini. Jadi kelihatannya lebih kebuka aja sih matanya. Tapi memang kalau daily aku biasanya emang lebih suka pakai ini. Terus foto-foto yang lebih pengen natural gitu, itu mendingan pakai ini gitu. Ini aku udah selesai pemasangannya. Buat jenis si baby comic ini aku ternyata bisa pakai di 5 helai. Oke, lumayan banyak ya karena dia kayak lebih tipis, lebih kecil-kecil gitu ya. Betul. Tapi dia panjang dan tebal juga di tengahnya nih. Oke, kalau aku secara penggunaan sejujurnya kalau nyaman, aku lebih nyaman pakai yang buat daily sih. Karena apalagi pakainya aku sering pakai 2-3 hari. Jadi tuh dia nggak terlalu berat gitu kan, dan kayak nyesuaiin juga sih. Aku kalau di rumah kan mau kemana juga ini, ya, tapi sejujurnya memang pasti akan lebih enak daily. Betul, karena lebih natural juga kan. Oke, nah buat harganya nih, kalau nggak salah punya aku Lulu yang kecil ini tuh di 60 ribuan. Udah pasti akan lebih mahal daripada yang natural ya, karena kan helaiannya lebih banyak dan lebih tebal gitu. Punya kamu berapa, Kak? Ini kalau untuk yang jenis baby comic ini, kebetulan aku yang non paket itu, yang tanpa tweezer sama lem, aku tuh di sekitar 70 sampai di 80 ribuan. Lebih banyak dan lebih murah jatuhnya. Lebih murah jatuhnya. Walaupun ini juga sama gitu. Tapi kan kamu pemakaiannya juga kan karena untuk party juga nggak perlu sering-sering juga kan, nggak perlu banyak-banyak gitu. Tinggal disesuaikan sama jenis mana yang kalian lebih suka. Dan pengen lebih banyak atau enggak gitu kali ya. Sesuai kebutuhan lah. Balik lagi. Oke, ini dia hasil dari Battle Cluster Eyelash kita berdua. Nah, ada yang versi daily dan juga special occasion, dan juga ada yang glueless dan ada yang pakai lem. Nah, kalian tim yang mana? Bisa komen di bawah juga ya. Lebih suka yang special occasion atau yang daily, atau kalian lebih suka pakai glueless atau yang pakai lem. Oke, komen juga di bawah, kira-kira mau battle produk apa lagi nih dari kita berdua. Betul. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!